Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam rangka merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, banyak sekali budaya yang dilakukan oleh orang Islam. Nah, mungkin di Eropa banyak sekali, di Yordania itu ada orang merayakan Maulid Nabi itu dalam bentuk mengembang api sebagai tanda cinta pada Rasul. Mungkin ada juga di daerah Jawa seperti apa juga selamatan. Nah, khususnya sekarang saya Fakhri akan mewawancarai bagaimana tradisi Maulid Nabi di Madura. Langsung saja kita hadirkan pemateri yang sudah viral, yaitu langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Oke, santai saja ya. Ya oke. Gak usah tegang, kita sambil ngopi saja. Ayo. Oke, ngopi dulu. Ayo. Biar gak tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum dimulai dengan siapa, Mas siapa? Saya sendiri Fathur Rahman, tapi di internet juga dikenal Fatur Fotografi. Jadi nama pekennya, nama kerennya sudah Fatur Fotografi. Bisa dikunjungi di Facebook, Instagram, nanti Ya. juga bisa di YouTube-nya. Oke. Dan juga di TikTok. Juga aktivis TikTok berarti. Ah. Oke, mantap. Jangan lupa ya. Oke, langsung saja Mas Fatur. Ini acara Maulid yang saya tanyakan tentang Maulid Nabi di Madura. Maulid Nabi di Madura itu kebiasaannya seperti apa sih? Atau dalam bahasa Inggrisnya itu molotan ya? Molotan. Gimana? Kalau di Madura, tradisi Madura, tiap tahun yang mengadakan Maulid Nabi. Itu sebagaimana menunjukkan cinta kita ke baginda Rasul. Yang mana kita ini merayakan begini, menunjukkan cinta kita dan mendidik anak-anak kita, memberi contoh untuk menunjukkan cinta kita. Ya, seperti yang dijawabkan Mas Fatur, dapat disimpulkan oleh kita bersama bahwa Maulid Nabi adalah salah satu tanda cinta kepada Rasul. Nah, seperti pengertiannya Maulid itu apa sih? Maulid itu yang artinya itu bulan kelahiran Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang pertanyaan selanjutnya, lebih fokus molotan atau Maulid di Madura itu seperti apa sih? Terutama di Binteng sekarang ini, di Binteng, kampung Ya, Binteng. tiap kampung, tiap desa tidak sama. Kalau keluarga di sini ya biasa, kalau Maulid Nabi itu ya pembacaan sholawat, terus dikasih ya gantungan gini-gini buat untuk menyemarakkan agar suasana nanti pas acara itu biar merasa gebiar, buat rangsangan begitu, Ustaz. Oke. Ya, sangat keren sekali ya. Jadi ini juga selain merangsang, ini ada keunikan masyarakat. Insya Allah kalau seperti ini ada fulus, insya Allah gak diundang bisa datang ya. Insya Allah. Bisa saja dalam satu keluarga itu yang diundang 1, yang datang 5. Nah, itu tergantung dari kadang-kadang Ya. satu rumah itu anak lakinya ada yang 8, ya itu datang semua ya. Kadang-kadang yang merasa juga tidak nyaman, ada keluarga tapi tidak ada orang lakinya, semua itu perempuan semua. Jadi khusus warga Binteng itu meskipun perempuan juga berhak datang di acara ini. Itu di kampung Binteng. Nggak tahu kalau kampung-kampung lainnya, soalnya lain ladang, lain belalang gitu, lain orang, lain kepala, begitu Pak Ustadz. Oke, siap. Jadi seperti yang dikatakan Mas Fatur tadi, jadi
dalam acara Maulid ini yang diundang tidak hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu atau anak-anak juga Iya bahkan ya. juga, iya. Dengan Mas Siapa boleh kan? Rizal Mas Rizal dari mana Mas Rizal? dari Merambu Utara, perbatasan Merkoni. Kalau Maulid Nabi di sana seperti apa Mas? Ya tidak jauh beda dari kawasan Bayi Pajun. Terus kalau di daerah saya itu ini Pak, cuman ekonominya kemampuannya kurang terbatas. Kalau Bayi Paju ini banyak yang mampu gitu. Banyak yang bisa orang modal molotan sendiri. Kalau sana gebrakannya itu serentak molotannya. Mobilnya itu bersama. Oh ya, kecuali ada yang agak mampu gitu. Berarti intinya Maulid Nabi itu biasanya pas momennya di tanggal 12. Iya, 12. Tapi juga ada juga yang merayakan mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal full selama Full, Maulid Nabi. 1 bulan. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi tidak yang merayakannya tidak hanya orang-orang yang kaya atau yang sudah jadi bos, bahkan Mas Rizal ini viral juga jadi MC kondang, Masya Allah. Ya saya jadi tidak hanya yang saya baca selama ini memang gitu. Di Madura itu dalam merayakan Maulid Nabi itu sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya orang kaya, orang biasa pun ingin merayakan kelahiran Nabi. Saya pernah itu waktu kecil, saya kan waktu kecil itu ada di Kampung Preki. Jadi pas tanggal 12 itu di Kampung Preki semua itu merayakan Maulid Nabi, keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Sangat luar biasa sekali. Dan untuk orang yang mampu biasanya di tanggal yang lain. Luar biasa. Nah, kita bincang sekali untuk selanjutnya. Lebih fokus di Maulid Nabi di acara yang sekarang. Nah, sekarang Maulid Nabi di mana nih? Di Kampung Binteng, Desa Bayi Pajun. Ya. Di rumahnya Haji Hosen yang punya dekor Bayi Pajun. promosi. Kalau Mas Rizal apa namanya? Kampung Pinyanyar. Iya. Maksudnya musiknya apa namanya? Oh, campuran ini. Oh campuran, waduh. Jadi sering pindah ini kayaknya. Tapi saya suka religi. Masya Allah, ya sih. Madura kan suka religi yang deng-deng ala dangdut. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Ini kan Maulid Nabi di Binteng, khususnya di rumah hajinya Mbah Husen. Nah, seperti yang kita ketahui, Mas Fatur ini setiap hari kayaknya selalu viral di sosmed, terutama Facebook. Bahkan saya ini sering ditandai juga ya. Mas, mungkin ada orang yang nggak merasa biasa saja tiba-tiba ditandai. Mungkin ada orang yang senang biasa atau merasa risih. Seperti yang kita lihat ini. Ini kan ada duit. Maksudnya Mas Fatur ini seperti apa Maulid Nabi kok maksudnya ini kan Maulid Nabi sebagai tanda cinta kepada Nabi. Bisa kenapa sih dipamer-pamerkan gitu? Kalau sedekah ya sedekah saja, ngapain dipamer-pamerkan? Maksudnya gimana Pak? Nah, ini saya ini emang sengaja kasih gantungan uang fulus kayak seperti ini. Ya tanggapannya orang itu banyak. Ada yang bilang pamer-pamer, ada yang bilang sombong gitu. Lah, saya langsung tak jawab langsung ini, Pak Ustadz. Ya gimana? Saya ini ngasih uang seperti ini bukan menunjukkan kesombongan, bukan. Tapi membuat contoh barangkali orang yang tidak mau bersedekah. Nah, mungkin dengan melihat ini hatinya terbuka menjadi bersedekah gitu. Punya daya tarik gitu ya. Nah, buat rangsangan ya. Tak lain ini buat sedekah untuk lebih menggebiarkan acara Maulid Nabi. Ini versi yang mengadakan Maulid Nabi. Kalau versi netizen gimana? Apakah masa terganggu atau gimana Mas Rizal? Malah saya sangat support, mendukung sekali. Menghidupkan Islam. Ya, biar clear, biar campur. Di sisi buruknya ada baiknya gitu. Ya. Saya yakin ini ikhlas Pak Ustaz. Soalnya dari hari kemarin sih uangnya digantung di sana siang malam gitu. Siang malam. Tidak takut mau dicuri orang gitu ya. Buat ikhlas ini Pak. Masya Allah. Ya, itu salah satu tanggapan seperti Mas Rizal ini kan tanggapannya positif dan kita ketahui semua orang nggak mungkin tanggapannya positif semua. Ada yang negatif biasa-biasa saja.
Mungkin dari Mas Fatur, kalau menanggapi orang yang kayak tadi netizen yang sangat jahat, apalagi di sosmed, komenannya kan sangat lebih kejam. Kalau di sosmed itu ngomong kok los, tapi kalau sudah ketemu diam, cep kalau gitu. Ya kalau saya itu menanggapi ini orang yang komen gini ya biasalah, namanya juga orang, mulutnya orang sendiri, mungkin dia belum nyampe daya pemikiran. Kalau saya sendiri pribadi gantung gini, gantung baju, gantung uang, gantung alat-alat dapur ini, orang nanti kalau datang ke acara ini kan seneng pulang ke rumah sama istrinya, dek saya dapat inilah, itu kan sangat bermanfaat. Apalagi uang ini kan lumayan, dapat satu ini besok gak kerja, bisa gak kerja, buat belanja cukup ya, cukup. kan itu Pak Ustaz. Kesenangannya orang lain gitu. Kita ini melakukan gini ini bukan dengan kesombongan, mau pamerkan gini biar tahu semua orang, biar tahu gini, enggak. Kalau misalkan orang menanggapi ini lah, kadang-kadang orang melakukan kejelekan lah, itu dipamer-pamerkan, diviralkan di sosmed lah, itu kalau kebagusan ini diviralkan keliru lah, kok kejelekan diviralkan? Ayo ya patut ditanyakan. Betul. Jadi teman-teman bisa disimpulkan, terutama netizen yang sangat jahat, dapat disimpulkan ngapain kita risih dengan kebaikan orang lain, sedangkan kita dalam tanda kutip kejelekan bahkan maksiat kita bangga, iku loh. Jadi kesimpulannya dari Mas Fatur ini sangat bagus sekali. Kalau kita bangga meng-sharekan kejelekan, kenapa kebagusan ini kita tidak sharekan? Siapa tahu orang lain merasa senang dan bahkan bisa meniru, gitu ya. Iya, gimana dari buat gambaran, buat contoh. Dari Mas Rizal gimana ya? Iya, apalagi melakukan kebaikan. Yang kita lakukan nggak sengaja itu sudah banyak yang komen-komen gak garuan itu. Iya. Luar biasa. Iya benar. Kadang kita kan merasa tidak senang kalau orang senang. Itu repot. Kalau orang susah malah senang kita, masya Allah. Kalau bisa kebalik ya. Jadi dapat disimpulkan kita ini kan salah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali bentuk cintanya. Apalagi kita kan momen sangat spesial, orang yang menyebarkan agama Islam, orang yang sangat spesial. Kita ulang tahun mungkin teman sangat meriah, ulang tahunnya Nabi Muhammad, kenapa biasa-biasa saja? Kita harus lebih wow dong. Iya. Bahkan saya pernah mengatakan ke Mas Fatur, Pak Ustaz, silakan lakukan yang norak-norak, nggak apa-apa ini, asalkan jangan merugikan orang lain. Silakan bertingkah zamannya. Iya, apalagi zamannya sekarang kan sudah zaman sosmed, Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi kita harus ketika melihat suatu media itu harus cerdas, cerdas menyikapi, mengomen dan lain-lain. Tidak hanya mengomen los sesuka kita. Ya, mungkin saya tanya sekali lagi kepada Mas Fatur, Mas Rizal dulu. Harapannya dengan kegiatan seperti Maulid Nabi ala Madura ini gimana harapannya? Yang pertama kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Terus di zaman sekarang ya, zaman yang sudah media sosial ya. Iya benar. Kita banyak ambil manfaatnya di medsos itu. Itu sudah tersebar. Sudah saksi aja sudah diketahui lewat medsos. Iya benar. Apalagi nanti malam. Iya, bakalan rame kayak gitu. Insyaallah. Itu ya. Ya. Dari Mas Fatur gimana? Ya, Harapannya saya ini Kampung Pinteng ini biar lebih dekat, biar lebih menunjukkan cintanya ya benar pada baginda Rasulullah Nabi. Jadi untuk ngasih gantungan gini-gini ini buat rangsangan, biar sama-sama datang, mau datang. Mungkin pertama ndak
dah begitu untuk membaca sholawat, nanti dikasih perangsang ini bisa datang dan mau mengikuti pembacaan sholawat bersama. Nah, ya benar. Mungkin dengan kasih ini Lebih semangat. lebih semangat nanti yang membaca sholawat nanti. Yang biasanya baca sholawat tidur, karena ada ini lebih semangat. Allahumma sholli ala. Lebih semangat. Biar lebih semangat. Contohnya kayak sound gitu ya. Iya. Mic-nya kalau mic-nya enak itu kan lebih mantap ngajinya gitu ya. Iya. Apalagi dangdutan ya. Dung masa. Betul loh. Ya benar-benar bagus. Ya, itu saja ya. Nah, ini sudah wawancaranya. Terima kasih pemateri Mas Fatur sama Mas Rizal. Semoga dengan kita wawancara kegiatan ini kita bisa menyikapi dengan cerdas. Tidak hanya mengomentari suatu kebaikan langsung dikomen negatif. Jadi kita harus tabayun dulu, kita pelajari niatnya seperti apa. Insya Allah kalau baik ya kita anggap baik saja. Alangkah baiknya kita berprasangka husnul dan bersangka baik. Ya, semoga ini bermanfaat terutama bagi orang-orang yang mengomen yang negatif. Ini adalah momen spesial Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat luar biasa menuntun kita umat Islam, yaitu menuntun kita dari zaman kebodohan jahiliyah, sehingga saat ini Islam kan sudah tersebar di dunia. Kita harus bangga, terutama Maulid Nabi ini kita harus siarkan dimanapun kita berada, apalagi di Madura ini sangat luar biasa. Oke, cukup sekian dari saya Fakhri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridho. Terima kasih. Matur sekalian.